Pernah nggak sih kamu main ke rumah seseorang, tapi pas pulang malah ngerasa lebih capek daripada waktu datang? Makin bertambah usia, kita bakal makin sadar kalau cara kita menghabiskan waktu, dan yang lebih penting, dengan siapa kita menghabiskannya, itu benar-benar berpengaruh ke hidup kita. Jujur aja, ada beberapa tempat yang bukan cuma buang-buang waktu, tapi juga bisa nguras energi, bikin stres, bahkan ngaruh ke kesehatan mental kita. Masalahnya, seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat. Di video ini, kita bakal ngebahas 4 tipe orang yang rumahnya mendingan kamu hindari setelah usia 65 tahun, gak peduli seberapa banyak waktu luang yang kamu punya. Kadang kita datang karena kebiasaan, rasa sungkan, atau sekadar gak enakan, padahal sebenarnya itu gak baik buat diri kita sendiri. Hari ini kita bakal bongkar semuanya biar kamu bisa lebih bijak dalam milih tempat dan orang yang benar-benar layak buat ditemani. Tonton sampai habis, karena tahu siapa yang perlu dihindari itu sama pentingnya dengan tahu siapa yang perlu didekati. Orang-orang ini mungkin kelihatannya biasa aja, tapi kalau kamu sering berinteraksi sama mereka, bisa-bisa kebahagiaanmu terkikis tanpa sadar. Begitu kamu paham pola-pola ini, kamu bisa lebih jaga energi, pasang batasan yang sehat, dan nikmatin hidup dengan orang-orang yang benar-benar bikin kamu bahagia. Yuk, langsung aja kita mulai. Nomor 1, si tukang ngeluh. Kamu pasti pernah ketemu orang yang seolah-olah nggak pernah punya hari baik. Apapun yang terjadi, entah cuaca cerah, ekonomi lagi bagus, atau mereka baru dapat kabar baik, tetap aja ada yang bikin mereka kesal. Begitu kamu masuk ke rumah mereka, kamu langsung disambut dengan keluhan soal kesehatan, politik, tetangga, atau betapa nggak ada yang peduli sama mereka. Yang lebih parah, semakin lama kamu di sana, semakin kamu ikut terseret dalam energi negatif mereka. Awalnya cuma dengerin doang, tapi lama-lama kamu mulai ngerasa berat, kayak ikut nyerap semua beban yang mereka ceritain. Pas akhirnya pulang, tiba-tiba kamu jadi capek, sumpek, bahkan mungkin sedikit putus asa. Masalahnya, negativitas itu menular. Kalau kamu terus-terusan dengerin keluhan mereka, tanpa sadar pola pikir kamu juga bisa terpengaruh. Ini bukan cuma soal dengerin curhatan biasa, ini soal energi yang mereka limpahin ke kamu. Tapi jangan salah paham, ya. Aku nggak bilang kamu harus ninggalin teman atau keluarga yang lagi susah. Kita semua pasti butuh tempat buat cerita. Tapi beda antara orang yang lagi butuh dukungan dan orang yang memang hobi mengeluh seharian. Si tukang ngeluh ini bukan cari solusi. Mereka cari audiens. Mereka mau didengar, tapi nggak benar-benar berniat mengubah hidup mereka. Mereka biasanya mulai dengan hal kecil, keluhan sepele tentang tidur yang kurang nyenyak, makanan yang terlalu asin, atau tetangga yang berisik. Tapi sebelum kamu sadar, obrolannya berubah jadi drama hidup yang nggak ada habisnya. Nggak peduli berapa lama kamu dengerin, masalah mereka tetap itu-itu aja. Coba deh sesekali alihin topik ke sesuatu yang lebih positif. Tebak apa yang bakal terjadi? Mereka bakal langsung nolak, atau malah mengubah optimismemu jadi keluhan lain. Kamu cerita hal baik yang baru aja terjadi, mereka malah nyela atau membandingkan dengan kesialan mereka. Intinya, buat mereka, hidup itu nggak pernah cukup baik. Jadi, kalau kamu datang ke rumah seseorang dalam keadaan baik-baik aja, tapi pulang dengan perasaan capek dan suntuk, mungkin saatnya buat mikir ulang. Setelah usia 65, hidup terlalu singkat buat terus-terusan menyerap energi negatif orang lain. Gak ada yang salah dengan jadi orang baik, tapi jangan sampai kebaikan itu malah bikin kamu kehilangan ketenangan. Kamu nggak bertanggung jawab buat menanggung beban orang lain yang nggak mau berusaha bahagia. Nomor 2, si tukang manipulatif. Nggak semua orang yang ngajak kamu main ke rumahnya itu beneran karena mereka seneng ketemu kamu. Ada juga yang ngundang cuma kalau mereka butuh sesuatu. Dan pas kamu sampai, kamu bisa langsung ngerasain vibe-nya. Awalnya sih kelihatannya sepele. Minta bantuan kecil, nitip sesuatu, atau minta tolong ini itu. Tapi lama-lama kamu mulai ngeh kalau ini udah jadi pola. Mereka nggak pernah ngajak ngobrol, sekadar tanya kabarmu. Setiap kali kamu datang, selalu ada agenda tersembunyi.
Ada sesuatu yang mereka harapkan dari kamu. Dan bagian paling licik, mereka jarang minta tolong secara langsung. Sebagai gantinya, mereka bakal nyelipin permintaan mereka lewat rasa bersalah, kewajiban, atau bahkan pujian. Mereka bilang, "Duh, kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu harus gimana." Atau, "Kamu satu-satunya yang ngerti aku." Mereka bikin kamu merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka. Tahu-tahu, kamu udah bantuin ini itu buat mereka. Nemenin mereka belanja, benerin perabotan, atau nemenin berjam-jam buat sesuatu yang sebenarnya nggak kamu nikmati. Padahal, niat awalnya cuma main sebentar. Masalahnya, hubungan kayak gini nggak seimbang. Persahabatan yang sehat itu ada timbal baliknya. Kadang kamu bantu mereka, kadang mereka bantu kamu. Tapi sama pengguna manipulatif, kamu yang selalu ngasih, mereka yang selalu ambil. Kamu berusaha ada buat mereka, tapi pas kamu butuh seseorang, mereka bahkan nggak peduli. Sekarang coba pikir, kalau kondisinya dibalik, apakah mereka bakal bantu kamu? Kalau kamu yang lagi butuh sesuatu, apakah mereka bakal rela meluangkan waktu buatmu? Kalau jawabannya enggak, ya berarti kamu bukan teman buat mereka. Kamu cuma sumber daya yang mereka manfaatkan. Tanda paling jelas dari si tukang manipulatif. Lihat bagaimana reaksi mereka kalau kamu bilang enggak. Kalau mereka langsung ngambek, kecewa, atau malah bikin kamu merasa bersalah, itu pertanda kuat kalau hubungan ini lebih soal kontrol daripada persahabatan. Dan setelah usia 65, hal terakhir yang kamu butuhin adalah orang yang cuma ngelihat kebaikanmu sebagai kesempatan buat memanfaatkanmu. Hidup ini terlalu berharga buat dihabiskan sama orang-orang yang cuma mau memakai kamu. Waktu dan energimu terbatas. Jadi pastikan kamu menghabiskannya dengan orang-orang yang benar-benar peduli dan menghargai keberadaanmu. Nomor 3. Si tukang drama. Ada orang yang hidupnya selalu penuh masalah. Bukan cuma sering kena drama, tapi mereka sendiri yang nyiptain dramanya. Setiap kali kamu mampir ke rumah mereka, kamu bakal disambut dengan cerita panjang lebar tentang siapa yang udah bikin mereka kesal minggu ini. Bisa tetangga yang sok, saudara yang gak tahu diri, atau teman yang menusuk dari belakang. Dan tanpa sadar, kamu mulai terjebak dalam pusaran drama mereka. Masalahnya, orang seperti ini gak nyaman kalau hidupnya tenang. Kalau semuanya terasa damai, mereka malah resah. Jadi mereka mulai mencari-cari masalah, menyebar gosip, membesar-besarkan konflik kecil, atau bahkan mengubah cerita biar mereka terlihat sebagai korban. Dan mereka nggak cuma ingin kamu mendengarkan, mereka ingin kamu ikut berpihak. Mereka ingin kamu sepakat bahwa mereka diperlakukan tidak adil, ingin kamu ikut membenci orang yang mereka benci, bahkan mungkin ingin kamu menjauhi orang-orang yang menyakiti mereka. Tanda-tanda kamu terjebak dengan dramanya. Setiap kunjungan selalu ada masalah baru. Mereka jarang bicara soal hal-hal menyenangkan. Mereka menuntut dukunganmu. Kalau kamu mencoba netral atau mengubah topik, mereka tersinggung. Kalau kamu nggak hati-hati, kamu bisa jadi target berikutnya. Hari ini mereka bergosip tentang orang lain, besok bisa jadi giliranmu. Masalahnya, drama seperti ini nggak ada ujungnya. Kalau kamu mencoba memberi saran, mereka nggak benar-benar mendengarkan. Mereka nggak mencari solusi, mereka mencari panggung. Dan semakin lama kamu terlibat, semakin banyak energi emosionalmu yang terkuras. Kenapa ini bahaya? Mengunjungi rumah si tukang drama bisa bikin stres tanpa kamu sadari. Bukannya merasa lebih segar setelah ngobrol, kamu malah pulang dengan kepala penuh cerita konflik yang bahkan bukan masalahmu. Dan kalau kamu nggak hati-hati, negativitas mereka bisa meracuni caramu melihat dunia dan hubunganmu dengan orang lain. Banyak orang berpikir, mereka cuma suka cerita aja. Tapi teman sejati nggak akan menyeretmu ke dalam kekacauan yang nggak perlu. Teman sejati bikin kamu merasa nyaman, bukan bikin kamu merasa terpaksa berpihak atau berhati-hati dalam setiap kata yang keluar dari mulutmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Jika setiap kali kamu datang ke rumah seseorang, kamu pulang dengan perasaan lelah, jengkel, atau bahkan ikut kesal dengan sesuatu yang gak ada hubungannya denganmu,
Itu pertanda bahwa kamu sedang terseret ke dalam drama yang bukan milikmu. Setelah usia 65 atau kapanpun dalam hidup, waktumu terlalu berharga buat dihabiskan dengan orang-orang yang hanya membawa drama tanpa henti. Carilah orang-orang yang membangun, bukan yang menjatuhkan, yang membawa kebahagiaan, bukan yang menyebarkan kekacauan. Nomor 4. Si nostalgia negatif. Ada orang yang suka mengenang masa lalu, tapi bukan dengan cara yang bikin hangat di hati, melainkan cara yang bikin mereka terus terjebak dalam kepahitan, penyesalan, dan rasa nggak terima. Setiap kali kamu mampir ke rumah mereka, topik obrolannya selalu sama. Siapa yang pernah menyakiti mereka? Kesempatan yang terlewatkan. Betapa nggak adilnya hidup. Bukan cuma sekali dua kali, tapi setiap kali kamu datang. Nggak peduli sudah berapa lama waktu berlalu, atau seberapa banyak hal baik yang mereka miliki sekarang, pikiran mereka selalu terpaku pada apa yang hilang, bukan apa yang masih ada. Awalnya mungkin terasa biasa aja. Wajar, kan, ngobrol soal masa lalu? Tapi kalau kamu perhatikan baik-baik, ini bukan sekadar nostalgia. Mereka nggak cuma mengenang. Mereka menghidupkan kembali rasa kecewa itu berulang kali. Mereka mengungkit konflik lama, dendam yang belum selesai, dan mimpi-mimpi yang menurut mereka dicuri oleh keadaan atau orang lain. Dampaknya ke kamu. Pernah nggak setelah ngobrol dengan seseorang, kamu pulang dengan perasaan berat, bahkan jadi ikut-ikutan mengingat penyesalan masa lalu? Itu karena emosi itu menular. Tanpa sadar, kamu bisa mulai melihat dunia dengan cara mereka. Kamu jadi sering mikirin hal-hal yang seharusnya udah kamu ikhlaskan. Kamu mulai merasa bahwa hidup ini nggak akan sebaik dulu. Kamu terjebak dalam pola pikir seandainya dulu, yang nggak ada ujungnya. Dan yang lebih parah, mereka bisa memengaruhi pandanganmu tentang kehidupan secara keseluruhan. Mereka bakal bilang, zaman sekarang udah nggak ada harapan. Dulu semuanya lebih baik. Menjadi tua itu cuma tentang kehilangan. Kalau kamu dengerin terus, kata-kata mereka bisa terdengar seperti kenyataan, padahal belum tentu benar. Hidup selalu berjalan ke depan. Faktanya, hidup terus berubah untuk semua orang. Selalu ada hal-hal baru untuk disyukuri, pengalaman baru untuk dijalani, dan kenangan baru untuk diciptakan. Tapi si nostalgia negatif nggak bisa melihat itu. Mereka nggak tertarik mencari kebahagiaan di hari ini, karena mereka sudah memutuskan bahwa masa lalu adalah puncak hidup mereka. Kalau kamu terus berada di sekitar mereka, kamu berisiko terseret dalam keputusasaan mereka, alih-alih menjaga optimisme kamu sendiri. Apa yang bisa kamu lakukan? Bukan berarti kamu harus menjauhi semua orang yang pernah mengalami masa sulit. Tapi ada perbedaan antara berbagi pelajaran hidup dan terus-menerus terjebak dalam luka lama. Kamu bisa memilih untuk menghargai kenangan tanpa terperangkap di dalamnya. Kamu bisa memilih untuk menjalani hari ini tanpa merasa hari-hari terbaik sudah berlalu. Setelah usia 65 atau kapanpun dalam hidup, waktu terlalu berharga untuk dihabiskan dengan orang-orang yang hanya melihat ke belakang. Cari mereka yang masih menghargai hidup, yang masih mau menikmati apa yang ada, yang masih melihat masa depan sebagai sesuatu yang bernilai. Sebelum kita mengakhiri video ini, coba luangkan waktu sejenak untuk merenungkan 4 tipe orang yang sudah kita bahas tadi. Pernahkah kamu merasa capek secara emosional setelah berkunjung ke rumah seseorang? Pulang dengan perasaan terkuras, frustrasi, atau seperti membawa beban yang bukan milikmu? Kalau iya, mungkin ini saatnya untuk lebih selektif dalam memilih dengan siapa kamu menghabiskan waktumu. Setelah usia 65 atau kapanpun dalam hidup, kedamaian pikiran itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Pilih lingkungan yang memberi energi, bukan yang menguras. Ini bukan tentang langsung memutus hubungan dengan orang-orang di sekitarmu, tapi ini tentang lebih sadar terhadap energi yang mereka bawa ke dalam hidupmu. Ada orang-orang yang setelah kamu temui, membuatmu merasa lebih bahagia, lebih bersemangat, dan lebih terhubung dengan kehidupan. Tapi ada juga yang
setelah kamu habiskan waktu dengan mereka, membuatmu merasa lelah, penuh keraguan, atau terbebani dengan masalah yang bahkan bukan milikmu. Coba perhatikan bagaimana perasaanmu setelah berinteraksi dengan seseorang. Itu adalah petunjuk besar tentang apakah hubungan tersebut memelihara atau justru mengurasmu. Jaga energi dan kebahagiaanmu. Ingat, kamu tidak bertanggung jawab untuk memperbaiki negativitas orang lain. Kamu juga tidak harus terlibat dalam drama mereka, atau menggantikan hal-hal yang mereka sendiri menolak untuk ubah. Waktu dan energimu berharga. Dan kamu berhak menghabiskan hari-harimu dengan orang-orang yang membuat hidup lebih berarti. Jadi, tanyakan pada dirimu sendiri, siapa yang benar-benar menghargaimu? Siapa yang membuatmu merasa dihargai? Rumah siapa yang kamu tinggalkan dengan perasaan lebih baik daripada saat kamu tiba? Itulah hubungan yang layak dipertahankan. Karena pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan orang-orang yang hanya mengambil tanpa memberi. Bagikan pendapatmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kami ingin mendengar dari kamu. Apa pelajaran terbesar yang kamu dapat dari video ini? Dan bagaimana kamu akan menerapkannya dalam hidupmu? Tulis di kolom komentar di bawah. Kami selalu senang membaca cerita dan pemikiran dari kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kalau kamu merasa bermanfaat. Dukunganmu sangat berarti bagi kami untuk terus membuat konten yang bisa menginspirasi dan membantu lebih banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya.